Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala menyebutkan kejadian atau peristiwa yang ke-8. Kata penulis rahimahullah, wa wahabat naubataha li Aisyah saudatu madamat zamanan Aisyah. Pemberian giliran untuk Aisyah oleh Sauda sehingga Aisyah menjalani hal itu beberapa waktu. Iya. Jadi dari keadilan di dalam pernikahan itu, kalau suami punya lebih dari satu istri, ini namanya fikih politik luar negeri. Dia harus adil dalam 4 hal. Adil dalam 4 hal. Salah satunya di waktu bermalam. Jelas ya? Nah, di waktu bermalamnya Sauda ini pintar ya. Bagian dia berikan untuk Aisyah. Dia berikan untuk Aisyah. Jadi Sauda dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah cukup berumur begitu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimaklumi beliau di antara istri-istrinya Aisyah yang paling beliau cintai. Jelas ya? Maka Sauda ini pintar. Beliau ingin tetap mendapatkan kehormatan sebagai istri Nabi. Sebab istri Nabi di dunia, pasti istri beliau juga di mana? Di akhirat. Nah, ini baru perempuan cerdas namanya. Sebab dia pikir akhiratnya. Kalau dia pikir dunianya berkelahi terus masalah hari nanti. Iya. Sebagaimana yang biasa kita lihat ya. Baik. Jadi ini berpikir akhirat. Sauda ini radhiyallahu taala anha. Dan dia kata semua perempuan pikirannya seperti Sauda, aman dunia persilatan. Baik. Radhiyallahu taala anha. Jadi ini pelajaran ya untuk dari akhlak yang mulia, panutan indah dari para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Jadi Rasulullah itu tidak mungkin mendolimi siapapun dari istrinya, itu tidak mungkin. Jadi kalau haknya pasti diberikan kan begitu. Tapi Sauda pintar, hak dia memberikan sendiri kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk Aisyah. Kemudian kejadian yang keberapa? Peristiwa yang ke-9. Kata beliau, wa umilal mimbaru ghairu mukhtafi. Kemudian di sini disebutkan pembangunan mimbar Nabawi, mimbar Masjid Nabawi. Jadi di tahun ini pula dibangunkan mimbar untuk beliau di tahun 8 Hijriah ini. Ini mimbar inilah tempat beliau khutbah, di situ tempat berbicara. Iya. Dan mimbar ini dibuat oleh seorang budak dari Bani Najjar, dibuat dari pohon, dari kayu. Baik. Dan di kisah pembuatan mimbar, hukum-hukum mimbar, kemudian kayu yang sebelumnya Nabi berkhutbah di atasnya, syariat khutbah di atas tempat tinggi, ya memberi contoh, bahkan Nabi pernah memberi contoh sholat di atas mimbar dan seterusnya, itu banyak hukum terkait dengan hal tersebut. Ini peristiwa berlalu ya, kita ini rincian tidak terlalu banyak kita merinci di sini. Baik. Kejadian yang terakhir atau peristiwa yang terakhir di tahun ke-8, ini peristiwa yang ke-10, kata beliau wahajja Attabun bi ahlil mauqifi. Kemudian Attab bin Asid radhiyallahu taala anhu. Saya tadi baca Itab ya, harusnya dibaca Attab. Gubernur Mekah yang pertama. Beliau pun haji. Iya. Beliau melakukan haji memimpin manusia yang berada di Arafah. Karena waktu itu beliau adalah gubernur. Iya. Beliau adalah gubernurnya. Makanya beliau memimpin dari haji tersebut. Dan beliau ini dari Bani Umayyah ya. Nisbatnya orang Quraisy dari Bani Umayyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan beliau adalah awal amir yang memimpin haji di dalam Islam. Awal amir yang memimpin haji dalam Islam. Dan itu di tahun berapa itu? Tahun berapa ini? Tahun 8 Hijriah. Baik. Dan Attab ini radhiyallahu taala anhu meninggal di tahun yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meninggal.